Selamat datang di Janggal. Ada yang janggal dengan muka saya? Tidak ada. Fokus. Fokus. Anda pasti terkaget-kaget karena yang membawa berita, yang membawa acara kali ini bukan laki-laki. Saya adalah perempuan. Serius ya belum? Kali ini kita akan membahas tentang kasus kriminal yang terjadi di Korea Selatan, yaitu di kota Miryang. Pada tahun 2004, terjadi suatu tindak kriminal di salah satu kota di Korea Selatan, yaitu di Miryang. Tindak kriminalnya yaitu adalah pemerkosaan yang terjadi pada siswa SMP dan SMA yang dilakukan oleh siswa SMA. Tapi kasus ini memicu kontroversi karena perlakuan polisi terhadap korban dan penanganan lunak terhadap pelaku pemerkosaan. Jadi pada bulan Juni tahun 2003, Choi menghubungi Park, mengobrol dengan Park yang pada saat itu Choi masih SMP dan Park SMA di internet. Setelah sering kontak, Park meminta untuk bertemu dengan Choi pada Januari tahun 2004. Kemudian dan Park memanggil keluar menemui Choi di Miryang. Park menunjukkan beberapa video pemerkosaan kepada Choi dan kemudian mengancam Choi jika dia tidak mau melakukannya dengan Park, dia akan disebarkan videonya. Seperti itu guys. Menurut keterangan polisi, Choi diperkosa oleh 3 hingga 27 siswa SMA. Banyak sekali guys. Dan sekitar 41 laki-laki sudah berhubungan dengannya selama 11 bulan. Bayangkan, 41 orang laki-laki. Coba bingit guys. Bukan perlakuan laki-laki tersebut bukan hanya terhadap Choi, namun laki-laki tersebut juga meminta kepada Choi untuk memanggil saudara-saudara perempuannya yang salah satunya yaitu berusia 12 tahun, kemudian berusia 15 tahun, dan mereka juga memperkosanya guys. Choi tidak mempunyai seseorang untuk dimintai bantuan. Kenapa? Karena si Choi ini adalah korban broken home. Orang tuanya telah bercerai dan dia tinggal bersama ayahnya yang pecandu alkohol. Dia sering dipukuli oleh ayahnya. Choi akhirnya berbalik untuk bunuh diri untuk mengakhiri penderitaannya. Dia mulai menderita depresi dan ketidakstabilan mental dan melakukan beberapa upaya bunuh diri. Kemudian bibi Choi akhirnya menangkap sesuatu yang sangat salah padanya dan memujuk Choi untuk terbuka pada bibinya. Setelah menemukan kebenaran, dia mengatakan kepada ibunya Choi dan ibunya melaporkan ke polisi. Namun sayangnya lebih banyak masalah muncul setelah penyelidikan dimulai. Ibu Choi meminta polisi untuk menutupi identitas anaknya. Namun polisi mengabaikan permintaan ibunya itu dan merilis informasi lengkap tentang Choi kepada media. Ibu Choi telah meminta Choi diperiksa oleh polisi wanita, tapi polisi mengabaikannya. Choi harus menceritakan semua penyiksaan yang terjadi padanya yang diderita oleh Choi kepada polisi laki-laki. Selanjutnya, polisi laki-laki bertanya kepada Choi, apakah kamu yakin kamu tidak merayu mereka? Emang pantas polisi nanya kos gitu. Dari 44 siswa yang terlibat, 10 didakwa, 7 dipenjara, 3 tanpa penahanan. 20 dipindahkan ke ruang khusus tahanan anak dan 14 dilepas kabur kos hayam. Semua orang yang terlibat bisa pergi tanpa adanya catatan kriminal. Bahkan sampai sekarang ada yang mendapatkan kehidupan normal, ada yang berkuliah, ada yang sudah menikah dan sebagainya. Berdasarkan kasus ini, dibuatlah sebuah film berjudul Han Gong-ju pada tahun 2013. Film ini menceritakan tentang seorang gadis remaja bernama Han Gong-ju yang ditemani gurunya untuk mencari sekolah baru.
Di sekolah barunya si Gongju ini memulai aktivitas seperti biasanya dan beradaptasi dengan teman-teman barunya. Tidak disangka Gongju adalah seorang korban pelecehan seksual. Gongju terus bersikap wajar, bersikap selayaknya sebagai murid, bersikap biasa aja, sampai akhirnya orang tua para pelaku datang menuntut Gongju untuk menarik laporannya karena salah satu pelaku telah dibebaskan. Karena ayah Gongju yang pecandu alkohol itu meminta bayaran. Jadi ilustrasinya seperti ini ya. Kalau kamu mau anak kamu dibebaskan, kamu harus membayar uang kepada saya, maka laporan akan saya cabut. Seperti itu. Gongju yang tidak mengetahui hal tersebut kemudian dikejar-kejar para orang tua pelaku di sekolah barunya yang menuntut supaya anak mereka dibebaskan. Seperti itu ceritanya. Kalau lebihnya mohon maaf. Mun maraneh teu ngarti, silahkan cari di Google. Nuhun sakitu wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geus.